Wah, itu batin, bro. Muncrat. Kebeleng aing kalau malah. Apa ini ya? Nama saya Rizky Putra Pamungkas, biasa dipanggil Bangki. Saya dari Terase dan sekarang bergabung dalam 1 tahun bergabung di Badalohor Kabaret. Nama saya Giri dari Bitop 9. Nama saya Reza, seringnya dipanggil di Kabaret tuh Bejo. Saya dari instrumen. Aku Yusa. Aku bukan dari kabaret mana-mana sih. Enggak, Deng. Dari Nyuka Bisa. Saya Herdi, saya dari Kabaret Padalarang. Saya dari Kabaret di Javu, megang Sentinel. Nama saya Indika Wildi Ramadan Andiko, biasa dipanggil Dika atau Diko. Saya perwakilan dari Teater JBU 808. Nama aku Asep, saya dari Angkasa Kabaret. Ya, nama saya Wale dari Kabaret Desima. Saya Hadi dari Teater Nuansa. Sendiri. Halo, aku Uki dari Teater 420. Nama saya Sri Paduga Pratama dari Ruang Production, berarti sekarang udah nggak punya tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji, biasa dipanggil Jiung, Ciko, Vino, bebas, terserah Anda kalian semua yang mau manggil saya apa. Saya dari Kabaret Bandung. Saya ada di Kabaret Badalohor. Kalau untuk melatih, saya pernah melatih di Anterkas, Besas, sama udah itu aja. Kabaret itu seni. Iya kan? Iya, kabaret itu seni. Iya. Seni di Bandung. Kabaret Bandung. Darah daging saya. Kabaret adalah wadah rasa. Anjay. Udah cukup? Kabaret teh ya hobi sih, walaupun misalkan jurusan aku kan hukum gitu. Tapi ya nggak tahu, nggak bisa lepas dari kabaretnya gitu. Kabaret itu kalau menurut saya itu gimana ya? Sesuatu hal yang gimana ya, susah dijelasinnya, yang bikin orang have fun, bikin orang tuh meluapkan segala sesuatu emosinya, yang biasanya di rumah pendiam, tahu-tahu kan suka berbeda di tempatnya gitu. Menurut aku kabaret itu adalah seni pertunjukan yang dimana di dalamnya tuh orang-orang konyol, orang-orang yang ya konyol lah gitu, karena di situ mereka berkreasi tapi dengan cara yang bahagia gitu. Nyaman kan kalian di kabaret kan? Iya, itu kan konyol-konyol tuh orang-orangnya. Kabaret buat saya ya, secara pribadi mungkin kabaret itu lifesaver, anjay, keren ya. Lifesaver maksudnya dulu waktu sebelum masuk dunia kabaret kayak masih bingung aja hidup tuh mau ke arah mana sih. Tapi setelah ikutan dunia kabaret ternyata wah, kalau bahasa Sunda nama meureun aing pisan ieu teh gitu tah. Jadi di kabaret aku nemuin banyak hal, belajar banyak hal sampai akhirnya dari kabaret pun aku milih jurusan sebenarnya nggak terlalu nyambung sama kabaret, cuman banyak ilmu yang dari kabaret itu yang bisa aku terapin pas aku kuliah. Kabaret itu ekspresi yang bisa dikaryakan. Kabaret main di panggung aja sih, nggak macam-macam. Yang bikin macam-macam tuh teori. Karena kabaret nggak ada teori. Kabaret itu sebenarnya gimana ya? Kesenian yang harus benar-benar dilestarikan sih. Saya pernah bawa temen yang benar-benar awam dengan kabaret, dan dia merasa oh asik juga ya nonton kabaret gitu kan. Istilahnya berarti itu tuh kayak satu hal yang harus benar-benar kita lestarikan, kita moral si kabaret itu emang benar-benar harus di up lagi lah kayak gitu. Kabaret itu seni kontemporer eksperimental. Keren ya jawabannya ya. Karena kebetulan saya dulu kuliah teater, jadi pernah nanya juga ke yang lebih pengalaman dan dosen. Dia jawabannya seperti itu dan saya setuju. Jadi kalau pertamanya sih sebenarnya saya waktu 2007 masuk kabaret itu saya nggak tahu kabaret itu apa, dan saya taunya hanya kabaret itu yang seperti yang kita tahu. Tapi sebenarnya yang sekarang karena saya lulusan dari ISBI teater, jadi
yang saya tahu kabaret itu ada dua, yaitu kabaret Bandung mungkin. Nah, kabaret Bandung itu yang tadi saya sebutkan, audio mixing, lip sync, lagu-lagu, efek, dan seperti itu. Nah, kalau yang kabaret yang real kabaretnya itu sebenarnya kalau di Perancis itu kayak longser dalam bentuk lain yang mengangkat cerita-cerita isu-isu yang lagi hangat di masyarakat atau isu tentang politik atau sosial, budaya dengan cara yang lebih gampang buat dicerna. Di situ ada tari-tarian, musik, nyanyi-nyanyian, dan yang paling penting itu selalu ada komedi gitu sih. Oke, acting itu ada, kalau yang saya tahu ya, acting itu ada acting natural, acting dibuat-buat, ada yang paling susah itu acting menjadi acting, jadi acting lagi acting, itu susah. Terus udah sih gitu aja. Acting. Kalau misalnya kabaret sih banyak ya macam-macam. Kalau misalnya basicnya sih kan pasti ya emosi yang sedih, bahagia, terus marah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di JBU kita biasanya nambahin kayak perpaduan antara marah dan sedih, sedih dan bahagia, atau bahagia dan marah kayak gitu. Satu, Apa itu Kak? jujur. Wih. Juga nyaing. Lanjut. Banyak sih, ada acting sedih, ada bahagia, ada kabaret mah ya yang penting kita penghayatan sih. Yang lebih penting itulah. Karena memasuki ke dalam karakter itu butuh proses yang banyak gitu. Kena intan. Ya, actingnya kalau menurut saya di kabaret itu acting yang emang harus yang diajarkan di acting. Sebetulnya kalau ditanya berapa macam acting sih nggak tahu ya. Yang lebih saya tahu tuh kayaknya acting itu ya jadi lebih ke apa ya, satu aktor ataupun aktris yang ada di atas panggung kabaret udah pasti mereka berakting, dan aktingnya mereka tuh lebih ke banyak observasi, pendalaman karakternya, penjiwaannya, terus ya memang kadang-kadang yang namanya kabaret pasti dalam segi aktingnya over. Pun dalam beberapa part, dalam beberapa porsi memang mereka ada yang dituntut untuk acting secara tipis gitu kan. Nah, ya sesuai porsinya lah mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin acting secara apa ya, mungkin secara teorinya ada dua kalau menurut aku, yaitu ada realisme sama formalisme. Kita tuh berakting, acting kita tuh bagus saat kita tidak berakting. Orang ini tuh berakting tapi nggak kelihatan lagi acting nih, natural banget. Nah itulah acting yang bagus. Sama satu lagi tuh formalisme. Formalisme itu adalah acting yang ya kabaret banget kalau kata aku mah. Formalisme itu kayak misalnya cara ngobrol deh, jadi cara dialog, baiklah. Itu kan formalisme banget itu. Jadi kayak terlalu apa ya, panggung banget lah istilahnya. Jadi kayak misalnya kita lagi ngobrol, baiklah semuanya, sekarang kita berada di acara ini. Nah itu tuh formalisme banget. Jadi mungkin kalau menurut aku pribadi ada dua, ada formalisme dan realisme. Itu sih. Thank you. Acting itu tidak ada macamnya kalau kata saya justru. Acting itu hanya satu, ketika kita tidak berakting. Ya gitulah. Bingungnya. Wah, banyak itu. Biasanya kalau saya itu ada, sebelum tampil kabaret itu ada kumpul dulu justru, brainstorming. Habis brainstorming, eksekusi langsung. Jadi brainstorming apa aja yang perlu disiapin, eksekusi kabaret jadi. Gampang lah kabaret banyak. Padahal mah hese. Sebelum tampil kabaret pertama, misalkan kalau saya pribadi nih ya dulu, audio. Utamanya audio, kita harus hafalin efeknya, hafalin gerakannya kayak gimana. Kedua, tidur. Nah, kalau saya mah tidur. Karena apa? Biar kita ngerelaksin diri gimana caranya. Jadi kumpulin tenaga, selesai itu kita benar-benar bisa fokus buat main. Nggak bikin ngeblank gitu. Yang harus disiapin yang pertama mental, kedua niat, harus benar-benar niat. Yang ketiga kalau yang ke kabaretnya sih lebih ke mixingan, terus kostum, properti, setting, konsep, dan lain sebagainya. Yang pertama, kemauan, perizinan dari semua, dari orang tua, dari sekolah segala macam. Saya ketat kayak Abri,
Bagi saya ada 2, Siliwangi sama Inlander. Kalau Siliwangi itu prosesnya 8 bulan. 4 bulan itu kita udah siap tampil. Jadi 4 bulan lagi tuh jenuh, malas. Jadi Dream Fest lah. Jelas itu mah. Dream Fest. Yang lain mah lewat. Enggak kata. Kalau paling berkesan sih The Choice waktu pas di Kabuki. Kenapa berkesan? Karena konsep sebenarnya mateng, cuman apa ya? Dari teknis, maksudnya kita udah percaya diri banget istilahnya dengan ada inner lifting atau apa, cuman pas di hari H berantakan banget lah itu. Nggak tahu ya, nggak ada. Atau penampilan gitu yang paling berkesan? Penampilan paling berkesan mungkin Kabuki waktu bawain Bram. Yang paling berkesan mungkin di tahun kemarin ada festival yang namanya Dream Fest, itu diadakan oleh Dejavu, dan di situ kita bawain kisah tentang Kabayan dan Nyi Iteng mungkin. Tapi di situ kita benar-benar bikin kisahnya yang tidak pernah ada dalam buku, dalam dongeng Kabayan, dalam cerpen Kabayan, dalam film Kabayan tidak ada. Kita bikin sendiri dengan menyerap semua informasi-informasi ini, dan di situ kita dalam satu pertunjukan itu kita membuat satu resepsi pernikahan. Di situ ada mapag panganten, di situ ada stand bakso tahu, di sini ada es krim, di sini ada noodle shake. Noodle shake itu apa ya? Mie kocok. Ada mie kocok. Di sini juga ada stand yang bagus. Di situ standnya sedang sholat. Jadi teuingnya nah eta stand teh bisa sedang sholat gitunya. Padahal ke hari H. Yang sebelah sini ada servis karbu, itu seru banget sih sebenarnya. Yang berkesan itu pas kemarin terakhir itu Fest Kapdung, karena pertama kalinya dapat juara 1 sama Best Director gitu. Nggak kehitung ya. lupa gitu. Yang paling sering tuh Best Mixing, intinya mah itu lah. Apa ya? Lupa Best Mixing pernah, aktor pernah, terus sutradara pernah, artistik pernah, terus make up pernah, kostum pernah, apa lagi ya? Enggak, gini aja deh, sebutin apa aja best yang di kabaret, nanti saya bilang ya atau enggak. Oh enggak, bisa. Pernah best director, pernah best aktor, pernah best mixing, pernah best cerita. Pernah dapet best mixing, tapi bukan aku yang mixing. Terus best properti juga, tapi aku nggak ngerjain. Terus apalagi ya, best story, tapi ceritanya bukan aku yang bikin. Best director, best actor, actor of the year, udah deh gitu aja. Best aktor waktu di Human, terus best director juga pas Human yang waktu Law Art, best director juga waktu pas di Fest Cup yang label. Udah sih baru segitu. Aduh malu ya nyebutinnya. Ada yang lebih jago soalnya. Best director pernah, best aktor pernah. Cuman nggak banyak, cuman sekali-sekali. Best story juga pernah sekali. Best artistik sekali. Udah itu aja. Best director itu 2 kali, alhamdulillah. Terus best mixing sekali, best property sekali. Juara 1, iya. Ya itu sih, ya mungkin Dari kabaretnya best director 1 kali, best mixing, best property, best choreo, best aktris, best supporting aktris, sama best support. Best mixing pernah, best property, best stage crew, best cerita, best aktor juga pernah. Alhamdulillah semua udah pernah didapat kecuali best aktor, karena saya main kabaret dari 2008 belum pernah dikasih kesempatan menjadi aktor. Sisanya paling adegan masuk payah. Kalau itu kebanyakan. Kalau Hadi memang bodoh kabaret, tapi
dapat penghargaannya alhamdulillah banyak gitu. Meskipun kalau ditanya orang acting apa, cara ngegarap orang gimana, Hadi nggak tahu gitu. Tapi kalau cara bikin orang nyaman ada di kabaret, Hadi bisa gitu. Mungkin Jebeu waktu bawain Fingers sampai sekarang masih nempel gitu. Kalau sejauh ini memang yang saya salut dari segi pertunjukan ya, ada salah satu tim gitu teman saya juga yang dipandu oleh Kang Ucun. Dari segi artistiknya itu memang dari perform ke perform itu selalu apa ya, menyajikan, memanjakan mata lah istilahnya gitu. Jadi tidak dibuat secara asal-asalan. Tim sensasi. Waktu di festival masterpiece-nya The Start yang bawain Kang Ica, Kang Agung waktu itu tentang Hello Ghost kalau nggak salah ya, tentang cerita Hello Ghost itu sangat berkesan. Ini tuh yang sensasi ya? Ini acara sensasi kan? Enggak, saya nggak pengen menjilat ya sebenarnya, aduh. Cuman itu Kirana tuh bagus banget kalau kata saya belum pernah, sampai sekarang saya belum pernah nemu lagi yang semua aspeknya tuh komplit. Apa ya? Doraemon. Kenapa Surya ketawa? Enggak, tapi serius maksudnya. Aku suka waktu pas adegan perkosa yang payung itu ya. Itu bukan nggak kepikiran tapi lebih ke anjir dapat banget gitu. Bukan ngejilat. Penampilan spekta yang Tintin. Kenapa saya tahu? Karena saya ngekruin. Ada sih yang paling disuka dari Jebeu, yang Finger kalau nggak salah judulnya, tentang ada ngisahin tentang jari-jari tangan, filosofinya itu lumayan bagus, suka. Ada penampilan dari Sensasi. Sensasi Kirana. Oh, TFC. Saya yang megang tiangnya sama Wicak. Penampilannya ini keren banget sih waktu itu, jadi teater paduan dong. Iya. Oh, yang ini sih, itu Sensasi sih, cuma aku lupa judulnya yang mana, kabarnya yang mana. Pokoknya mah yang ada penari yang pakai topeng duaan. Oh, Malam Satu Suro ya? Nah, iya itu Malam Satu Suro karena Sapes. Nah itu, Saipes. Spekta yang kemarin festival itu juara pisan. Pantas untuk harusnya juara se-Jawa Barat gitu. Keren pisan ceritanya. Ini mah bukan peresnya, memang bener ini, jujur. Widya Tama Agung. Kang Didit. Wicak. Kabili. Yang kagumi banyak sih senior dari tim Badalohor. Terus ya mungkin ya kakak saya sendiri ya Agung. Ya selebihnya Abang. Tapi banyaknya mah yang saya paling menghargai yang tim-tim dari Badalohor. Ada sih banyak. Ya kayak Kang Asuy, Kang Wicak, Kang Herdi, terus Kang Irfan, Kang Giri, Kang Asep, banyak sih. Ya. Jadi banyak panutan lah gitu. Ihrat Yanuar Tumewa itu saya kagum. Widya Tama Agung, Pak Agung itu dari Smile. Kalau Pak Ihra itu basically dari Stepu. Kalau dari kabaret semuanya hampir semua orang nggak ada tuh bukan karena nggak ada, tapi terlalu banyak yang bisa jadi inspirasi. Jadi susah bingung jawabnya. Kang Agung iya, Kang Billy iya, Kang Ucun, Kang Bangki gitu. Kalau Kang Bangki kan secara pembuatan naskah materi itu kan mateng gitu dan mengusung realita-realita, jadi kayak enjoy gitu nontonnya. Kang Ucun dengan segi artistik dan segala rupanya gitu, Kang Billy dengan manajemen dan penataan segala rupanya, Kang Agung dengan segi keaktorannya. Ya masing-masing ada kelebihannya dan saya salut sih sama petinggi-petinggi tersebut. Petinggi OKG. Barudakna hese di bejaan. Eta sukanya adalah ya suka weh. Kalau suka tuh susah dijelasin gitu. Namanya juga suka kan. Suka duka wajar sih seorang pemimpin, pasti diomongin dari belakang, pasti dihujat. Ini nggak kayak gini, tapi ya itu melengkapi. Cuman ya mungkin ya kita juga harus lebih menghargai seorang pelatih atau pemimpin di situ. Seorang pemimpin itu harus benar-benar ngejunjung kita untuk yang kebaikan, bukan cuma sekedar foya-foya atau enggak, pasti kayak gitu. Cuman ya
tolonglah hargailah pemimpin itu. Sebetulnya suka dukanya, sukanya sih karena passion ya. Saya tuh senang pisan di dunia teater dan kabaret. Jadi ketika ngelatih anak-anak tuh, meskipun lagi sakit, ada aja yang bikin bahagia. Apa itu dari anak-anaknya yang bercanda atau apapun itu saya senang banget. Dukanya karena nggak dapat duit. Di T4 tuh lucunya gini loh. Ini aku cerita dari T4 ya, karena aku ngelatih T420. T420 itu anak-anaknya mereka tuh terlalu senang sama yang namanya belajar. Kemarin festival Dream Fest sama Good Day itu kita dispen Kamis Jumat ya dispen. Kita dispen ya Kamis Jumat, gak ada yang dispen karena mereka nggak mau dispen, pengennya belajar. Itulah dukanya melatih T420. Tapi senangnya sih adalah aku selalu bertemu dengan orang-orang yang istilahnya baru, orang-orang baru yang kreatif, yang akhirnya mereka tuh yang istilahnya tuh orang-orang baru ini tuh apa ya, bisa membuat aku menjadi bertambah kreatif juga gitu. Aku bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi lagi. Kalau suka duka ada jadi pelatih ya sukanya ya seneng lihat anak-anak gitu. Duka-duka jadi pelatih sih kebanyakannya suka kalau Hadi, karena apa ya, Hadi selalu bilang ke anak-anak gitu, ke anak-anak nuansa, kalau misalkan lu mau masuk kabaret yang bagus, jangan pernah masuk ke kita. Tapi kalau lu mau dapat rasa syukur yang berlebih, masuklah tim nuansa. Kita bukan jago main kabaret, kita bukan jago acting, bukan jago ngapa-ngapain, tapi kita cuman apa ya, menyatukan visi misi aja sih. Kalau di sini tuh ya buat senang-senang gitu. Meskipun pada akhirnya kita dapat penghargaan yang menurut Hadi kayaknya meskipun kita nggak bagus, kita dapat ini tuh karena rezeki gitu. Kita mau main bagus kalah, mau main jelek menang, ya itu mah gimana rezeki kita gitu. Makanya mainlah yang maksimal gitu, pakai hati. Kayak sensasi kan pakai hati. Lebih seneng lagi kalau misalkan anak-anaknya teh bersatu sih, jadi biar enak gitu dilatihnya, terus sama nggak kayak anak kecil gitu. Jadi kan biasanya suka ada yang anak-anaknya teh ya kalau misalkan diginiin pundung, terus diginiin cabut, jadi kan bingung gitu harus gimana ngelatihnya gitu. Kalau dukanya mah ya itu sih bingung apa sih, nggak punya produksi temen lah, partner gitu. Sukanya banyak, sukanya punya keluarga baru, punya anak-anak yang banyak, anak-anak yang sayang, anak-anak yang loyal terhadap kita. Dukanya sih, oh ya satu lagi sukanya bisa keliling Indonesia gara-gara kabaret, alhamdulillah. Yang paling diingat, yang dukanya sih nggak bisa apa ya, dukanya mah nggak ada lah, kita jangan diceritain. Suka dukanya, saya selalu menerapkan visinya apa, festival sekarang visinya apa, juara, ya udah juara, meskipun kalah gitu. Festival sekarang visinya apa, kan anak-anak pasti awalnya, ya udah visi sekarang di festival ini kita bagaimana caranya menyatukan kembali anak-anak yang salah paham, anak-anak yang berantem. Terkadang munafik di depan saya sama alumni, soalnya tidak ada apa-apa, tapi di balik itu main bareng, tapi di belakang mah saling benci. Visinya saya menyatukan, suka dukanya itu. Terus batin ketika saya harus tersenyum depan anak-anak. Tapi dalam pikiran sama hati mah, wah saya nggak bisa karena saya punya kehidupan pribadi gitu. Tapi saya nggak mau mencampuri kehidupan pribadi saya ke depan anak-anak, seperti itu. Suka dukanya adalah ketika apa ya? Sukanya itu saya bisa ngegembleng apa ya, mental anak latih lah, anak didik lah ya. Misalnya saya pengen karena kan saya pengen istilahnya kabaret ini harus up banget nih ya. Jadi kualitas anak-anak tuh ketika ditonton emang gila, emang harus kuat lah mentalnya, fisiknya kayak gitu. Makanya saya kalau misalnya ngelatih pasti marah-marah, hukuman kayak gitu kan. Terus kalau dukanya tuh terkadang ya sedihnya adalah ketika misalnya mereka udah melakukan ya maksudnya tahu lah mereka udah sebaik mungkin gitu, udah habis-habisan tapi tetap saya marahin gitu aja. Jadi itu kayak lebih fake aja gitu. Sebenarnya saya kagum sama anak-anak tapi ya harus dimarahin gitu karena kan adrenalin ketika hari H benar-benar
ngeganggu aja, kacau banget kan kayak gitu. Suka dukanya yang pertama kalau ada anaknya yang susah gitu, misalnya bilang, kok aku mah nggak mau main kok nggak jadi PU, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, kamu kostumnya gini, nggak mau Kak, kayak kelihatan orang miskin gitu. Padahal emang perannya orang miskin tapi nggak mau gitu, ada. Terus misalnya kayak ada misalnya apalagi ya, misalnya dia tuh mainnya bentar, tiba-tiba pas sudah mau tampil H-1 nggak jadi datang, ada kayak gitu. Terus suka dukanya sih, duka semua ya tadi, sukanya kalau misalnya lagi latihan datang makanan. Terus misalnya kalau lagi latihan tiba-tiba capek dipijitin gitu. Sama sukanya kalau misalnya lagi pengumuman juara gitu, anak-anak pada nangis, pada kayak bangga sama yang mereka tampilin, itu sih kalau sukanya kayak gitu. Oke, dukanya dulu. Kalau duka sih sebenarnya ketika banyak sebenarnya dukanya, jadi kayak lihat anak-anak pulang sore aja agak agak berat gitu. Apalagi sampai yang bermasalah dengan orang tua, apalagi sampai orang tuanya yang nelpon, apalagi sampai ada yang kayak gini, anaknya nggak ikutan latihan, dia nggak ikutan proses itu, tapi pada suatu hari ibunya nanya, kok anak saya belum pulang, katanya latihan terase, tapi anak itu nggak ikutan. Lah ini anak kemana gitu, tapi nanyanya ke pelatih gitu. Nah mungkin ini dukanya, bentuk-bentuk dukanya. Oh iya, satu lagi mungkin dukanya ketika anak-anak merasakan kekalahan, ternyata kesalahannya ada di saya dan mereka menerima kekalahan, itu sih jadi satu bentuk rasa duka buat saya. Kalau sukanya sih banyak banget. Bagi saya sih ilmu-ilmu baru itu kadang keluar dari anak-anak, ketika anak-anak mencoba improvisasi, kok ada adegan kayak gini, ini lucu juga nih. Jadi inspirasi lagi, anak-anak misalnya melakukan kesalahan, mereka jatuh atau apa, tapi adegannya lucu juga ya, kita masukin. Sebenarnya si terase itu, anak-anak terase itu menjadi inspirasi saya di kehidupan saya sebenarnya, itu sukanya. Suka dukanya gini loh, kalau misalkan ini salah satu keresahan saya sendiri sih sebetulnya. Karena kalau dulu sebagai orang yang menjadi namun sih ngaranna teh nya budak nu dilatih lah istilahnya gitu, sebagai anak sekolah yang dilatih tanpa beban, tanpa apa, ya main teh enjoy we gitu. Kalau saya termasuk yang di kabaretna baheula teh yang penting show up gitu. Nggak peduli artistiknya mau dibuat atau apa, orang mah tarang ngelunjin properti. Jadi yang lain ngerjain properti, saya mah paling nongkrong kemana gitu kan. Kesini kayak ada kesadaran yang membuat oh ini nggak akan bisa gini terus, harus agak dirubah. Nah sampai akhirnya ketika udah jadi pelatih menggebu-gebu sampai pada akhirnya ketika nggak enaknya itu, ketika kita sudah berusaha, kita sudah berjuang untuk maju, untuk istilahnya menggiring anak-anak atau banyak orang atau satu tim itu pun dengan sepenuh hati istilahnya ya, udah kita giring, ternyata ketika sudah masanya saya ingin istirahat dan melihat penerus, ternyata nggak ada gitu. Jadi selama ini tuh kayak mungkin ini masalah umum yang banyak dari tim, ketika orang yang diandalkannya sudah tidak aktif atau dibilang pasif lah ya, akan ya agak sulit untuk menjadi penerusnya gitu. Nah itu masalah itu memang kalau buat saya pribadi masih agak sulit buat dipecahkan gitu, nggak tahu dari apanya sih. Gitu. Tapi kalau suka duka dari pelatih, kalau dibilang suka ya suka banget gitu, karena kedekatan aku dengan anak-anak itu bisa jadi apa ya istilahnya, jadi hal yang membahagiakan gitu. Kayak gitu, dari semangat mereka, dari hal-hal yang mereka bangun di dalam gitu, kekeluargaannya dan segala rupa, itu sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Yuk guys, buat kalian semua penduduk Indonesia, jangan lupa saksikan Sinyal. Sensasi nanya lebih. Sinyal sensasi nanya lebih. Sensasi nanya lebih. Sensasi nanya lebih. Sinyal sensasi menanyakan hal apa? Sinyal sensasi nanya lebih. Siap, sama-sama.